Boak sempet kepikiran mau nabung mau operasi hidung. Iya, sempet beneran kepikiran gitu. Ada Boak bilang ke emak Boak, terus emak Boak, lah jangan lu ntar ganggu aku anak, mukanya beda Mukanya gitu. berubah. Iya. Ya bukan cuman malu doang yang nggak ngaku, kayaknya Dukcapil juga nggak ngaku nih. Iya. Yang mana sih kemarin kayak KTP-nya nggak ini gitu Iya, loh. pas paspor ya. Lah beda ini. enggak. Kalau cowok nanti setelah nikah dia akan jadi Ada yang ngurus gitu. Iya, maksudnya yang ngurus istrinya. Mama makanya sekarang masih kecil yang ngurusin dia. Pengen gitu. puas-puasin. Kalau kamu kan nanti kan ngurus suamimu. Nah, gantian baru mama yang ngurus kamu. Kalau kamu misalkan sudah punya suami, so sweet. gantian kamu ngurusin orang lain, mama ngurusin kamu. Mama baru nyuapin kamu. Sweet. Cuman gue gedeg aja, kok bisa sih lu body shamingnya sampai jadi kayak pelecehan gitu. Iya, dan itu nggak bisa dinormalisasi. Dan aku mau tepuk tangan untuk Boah yang sudah berani melakukan itu. Hai, ketemu lagi di Show Up with Uchita Pohan Podcast. Yes, senang banget Uchita balik lagi. Dan kali ini Show Up with Uchita Pohan Podcast kedatangan seorang tamu yang ini adalah bisa dibilang apa ya, teman, adik, terus juga idola. Terus apa lagi ya? Aduh banyak deh dia. Tapi spesial karena tamunya kali ini adalah seorang perempuan yang bukan cuma berprestasi, masih muda, banyak banget yang dicobain. Dan kayaknya cobaan kehidupan juga udah dia cobain. Langsung aja kita ketemu hari ini dengan tamu istimewa di Show Up with Uchita Pohan Podcast. Seorang komedian, stand up comedian, terus juga aktor perempuan yang punya banyak sekali bakat dan sering menghabiskan waktunya di jalan sambil riding. Ini dia Boah Sartika. Halo Kak Uci. Oh my god, Boah akhirnya datang nih ke studio aku. Akhirnya finali ya. Iya, finally alias finally. Finally. Boah Sartika. Kak Uci. How are you showing up today? I'm good. Asik. Itu dong yang aku tahu. Tapi gini ya, friend. Jadi konteks nih, Boah ini kita udah kenal cukup lama ya, Boah ya. Dari pertama kali Boah hadir sebagai stand up comedian perempuan, aku tuh udah eyeing banget gitu, udah ngeliatin, aduh ini anak lucu banget lagi nih, perempuan lucu banget gitu dengan segala kejujuran yang dibawakan dan apa style yang apa adanya. Tapi di saat yang bersamaan, pada saat kita ingat nggak sih kita pernah syuting bareng series? Oh iya. Ya kan? Series itu. Di series itu pada saat lagi nunggu, obrolan kita tuh deep talk banget. Ya itu berat banget, aku masih ingat. Iya kan? Iya. Jadi ternyata selain Boah ini keseharian itu kita lihat sebagai orang yang ceria, yang ringan, yang lucu, tapi juga dia memiliki kedalaman emosi yang terlalu dalam itu. Kedalaman ya, Boah. Kedalaman deh kayaknya, kayak sumur deh. Boah. Tapi emang gitu ya, apa namanya, keseharian Boah itu tetap penuh tawa kayak tadi gitu, apa gimana? Aslinya sih kalau misal lagi sendiri gitu, apalagi di dalam kamar, hanya bantal yang tahu. Gila. Oke, itu dia kenapa hari ini kita mau ngomongin segala macam nih, dari urusan perempuan ya kan, urusan kehidupan, percintaan. Karena kan itu juga adalah cerita-cerita yang kayaknya sering Boah bawain di apa namanya materi-materi stand up Boah kan. Ini tuh seneng deh. Terakhir aku ngeliat kamu stand up itu kalau nggak salah lagi sebuah acara apa ya? Acara teman kita juga, acara Mas Aji Santoso Putro. Oh ya kan? iya. Acara Mas Aji, aku lihat Boah stand up di situ dan ngelihat banget bahwa kayaknya cerita-cerita yang dibawain makin kesini tuh makin jujur, makin relate. Iya, karena kayak makin dewasa asik, kayak pengennya tuh kayak ya udahlah jujur aja apa adanya aja, tunjukin ke publik gitu. Kita tuh udah berdamai sama ini gitu. Jadi kayak ya udah aku bawainnya jadiin materi stand up aja gitu. Biar orang ngetawainnya bukan ngetawain kasihan, tapi kita ketawa bersama. Oh, gitu. itu beda ya ternyata ya. Ngetawain kasihan sama ketawain bareng. Kalau ngetawain kasihan kayak misalkan kita cerita naas nih ke tongkrongan, terus kayak ngetawainnya kayak ngeledek gitu kan. Bener, jadi arahnya jadi kayak ngeledek. Tapi kalau misalnya udah kita jadiin materi, udah kita olah dan kayak ngasih tahu juga kalau kita ini udah berdamai. Makanya kayak dibilangnya kayak senaas mungkin. Tapi kalau misalnya udah berdamai, dibawainnya jadi kayak
ayo lu boleh kok ketawain ini, soalnya gue juga ketawa nih gitu. Oh gitu. Wah itu ternyata sebuah angle yang beda juga ya. Oke, ini nemuin pola kayak gini dari dulu pertama kali jadi stand up comedian atau belakangan ini, Buah? Kalau nemuin ini baru sadar kayak oh ternyata kita tuh bisa ketawa bareng gitu. Dan kayak udah deh maafin aja misal ketololan dalam hidup, kesalahan dalam hidup maafin gitu. diri sendiri deh yang tolol ini dulunya gitu ya. Ya udah deh kita jadiin stand up aja. Nah baru-baru ini, tapi kalau misalkan kayak berdamai sama keadaan itu dari awal-awal masuk stand up tuh udah udah tahu gitu kalau misalnya lewat stand up ternyata kita bisa berdamai gitu. Oke, kalau gitu aku pengen tarik sedikit ke belakang, ke pertama kalinya Boah ketemu sama stand up. Ceritanya gimana sih? Awalnya itu aku ngeliat Bang Radit kan stand up tuh di acara TV. Cuman aku nggak tahu itu namanya apa ya. Ini orang ngomong-ngomong doang kok orang ketawa. Sambil berdiri orang ketawa iya. gitu. Oke. Terus bukan cuman yang di studio itu ketawa, aku juga ketawa kayak nonton ini di TV ya, apa ya gitu. Selama ini kan aku ketawa itu kalau denger ustadz yang ceramahnya lucu. Iya kan? Ustadz yang ceramahnya lucu apa misalnya? Bukannya ustadz tuh ceramahnya memberi pencerahan ya? Tapi ada Kak di kampung aku tuh Pak Ustadz apa gitu. Dia tuh lucu tapi kayak ngasihnya tuh dapet gitu. Oke. Jadi intisari dari ceritanya tuh kita dapet, tapi dibawainnya enggak yang terlalu marah-marah, terlalu menggurui, enggak. Lewat komedi lah. Nah aku, tapi ini kayaknya bukan ceramah karena cerita kehidupan orang ini nih gitu. Terus ternyata mamaku tuh sebenarnya udah ngikutin stand up duluan. Dia udah ngikutin Suci duluan dari kamu. Jujur dia anak Suci abis. Wah gokil. Iya, aku anak Suci loh. Gak nyangka dia pengen nonton di Balai Sarbini. Kata aku juga belum tahu nih ini apa. Dia ngidolain Bang Jegel, Bang Ardit, Bang Rigen gitu-gitu. Terus dia bilang, kamu nonton ini mah sama ini mah standing up. Dia bilang gitu. Standing up, oke. Terus kata aku, sosokan tahu nih. Nah waktu itu juga ada di TV sebelahnya lagi Suca. Iya, Suci dan Suca. Viral Bang Cemen orang Cikarang. Merasa ada kedekatan sama-sama orang Cikarang. Terus aku cari tahu Bang Cemen ngomong kalau di Cikarang itu punya juga stand up komedi, komunitas stand up komedi. Aku carilah Facebooknya. Cari Facebooknya. Dengan nama Facebook Boas si Rujak Tumbuk. Dulu nama Facebook lo itu? Iya, sama Boas pecinta sabun colek. Punya dua. Aduh, dua-duanya nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang serius maksudnya. Nggak ada yang oke kan maksudnya. Terus aku cari, oh ternyata ada nih komunitasnya, dan mereka ini lagi ngadain acara di Mall Cikarang gitulah. Kalau di sini kayak PGC lah. Nah di sana tuh udah mewah banget tuh Kak. Nah aku dateng lah ke situ lagi libur sekolah. Sama teman-temanku aku ngajak. Terus ya udah aku nonton. Terus anak komunitas stand up Cikarang ini kayak ngasih challenge. Siapa nih yang mau nyoba stand up? Ntar dapat tiket berenang. Aduh agak random. Yang mau nyoba stand up dapat tiket berenang. Aku nggak bisa berenang Kak. Oke, nggak bisa berenang. Temenku ini nyuruh aku, sono ntar tiketnya mending buat gua Dia bayarin. pengen menang tiketnya aja. Dia nggak mau maju, tapi dia pengen dapet hadiahnya. Iya, nyuruh Boa, lu kan di sekolah suka ngomong mulu tuh gitu. Itu umur berapa berarti Boa? Umur 15. Oh wow, umur 15 tahun, oke. Iya, umur 15, terus yaudah aku nyoba. Terus lucu. Ternyata padahal pecah tuh. Padahal aku cuma ngomong nyablak doang. Ingat nggak apa yang disampaikan beatnya? Ada. Ya belum ngerti itu beat ya, tapi maksudnya apa kelucuan yang apa, bercandaan apa yang disampaikan? Ini aku cerita, gue lagi sedih banget. Gue waktu SMP kemarin tuh diputusin sama pacar gue. Terus dia bilang gue cewek murahan. Buseng, bu ibu, saya kalau murahan mah ada di sini, di diskon. Itu lucu sih. Iya. Itu lucu sih. Untuk orang yang belum ngerti stand up comedy itu apa, deh itu lucu. Terus aku kan bisa pantun. Kalau di sekolah aku sering pantun. Aku cobalah pantun di situ. Makanya gue bilang tuh ke mantan gue pantunin. Mantan, ada wasit megang periwitan, megangnya pakai kuku. Walaupun kita sudah jadi mantan, ku harap kau tidak membenciku. Asik. Langsung dapat tiket berenang. Langsung berenang langsung swim aku. Oh my god, langsung sambil berenang minum apa sih, sambil berenang minum air, bener? Sambil menyelam minum air. Aku juga kayak Dun. Terus dapat tuh tiket berenangnya? Dapat. Berapa tiket? 2. Oh, terus sampai sekarang tiketnya nggak kepake Kak. Lah gimana sih temen lu?
nggak mau, dia kayak kan nih bawa kasih kan tiketnya nih udah hasil gitu. kemenangan gue nih. Terus dia bilang nggak mau, kalau lu nggak bisa berenang gue sama siapa gitu. Gimana sih? Bu Ama cuma pengen nyoba doang, Heeh. tapi tiketnya mah bodo amat. Tapi karena emang nggak dipakai udah bawa simpen sampai sekarang masih ada. Oh, karena itu menjadi pembuka jalan ya. Ternyata abis itu bukan dapet tiket berenang tapi langsung nyemplung ke kolam industri stand up comedy, iya kan? Iya benar. Iya kan? Oke, berarti awalnya dari situ. Tapi itu kan belum jadi sesuatu yang profesional kan? Terus ikutan Aku gabung apa? komunitas Cikarang. Oh, mulainya dari komunitas Cikarang. Aku gabung terus Si Ustadz yang suka ngelucu itu gabung juga? enggak. Dia kalau tahu kayaknya gabung deh. Terus ikut. Terus aku gabung stand up baru sebulanan lah. Bapakku meninggal. Oh, so sorry. Aku vakum lah di situ, nggak latihan lagi Itu di masih komunitas. di umur 15 tahun itu? Iya, terus bapakku Dan meninggal. masih sekolah kan? Masih sekolah, Kak. Terus aku kayak sedih gitu dong. Iya, Terus abang-abangan masih hidupnya. komunitas, Bang Denny Gitong, Bang Denny. WhatsApp Boah, kenapa nggak open mic lagi? Open mic itu latihan stand up comedy setiap Oke. malam minggu waktu itu acaranya. Di Cikarang. Iya, terus Boah bilang Bapak Boah meninggal Bang, gitu. Boah masih sedih gitu-gitulah. Terus apa yang bikin Boah kayaknya emang hidup terus berdamai aja gitu. Bang Gitong bilang gini, udah tenang aja, nggak usah sedih, bapak lu di surga lagi main catur sama bapak gua. Dark banget, gelap banget. Ini siapa yang matiin lampu? Tolong. Aku awalnya kaget kayak Aku emang nggak siap. boleh ya bercandain gitu. Aku juga gitu Kak. Iya kan? Langsung gelap banget tuh Iya, rasanya. kayaknya belum deh ketawa untuk saat Baru ini berapa gitu. bulan, Tapi bawa baca lagi chatnya, oh iya ya kalau misalnya kita sedih juga, bapak kita nanti di akhirat juga sedih Iya, juga benar, gitu. betul. Yaudah, gue berdamai, akhirnya bawa stand up lagi gara-gara itu. Oh, dari situlah. Bawa ikut Makin komunitas aktif. lagi. Mm-mm. Terus disuruh ikut kompetisi sama abang-abangan. Karena Boa komik cewek satu-satunya di situ. Oh, saat gitu, itu. pada saat itu. Mm-mm. Oke, dan itu akhirnya jadi perjalanannya Boah tuh ya, memulai dengan lebih profesional dan lebih serius. Sampai akhirnya sekarang ada di titik ini nih. Gokil. Di titik ini. Udah jadi aktor perempuan komedi juga loh. Jangan gitu nggak enak. Gila loh. Berapa peran sih yang udah kamu mainkan sebagai aktor, Boah? Aduh, aku malu deh. Hitung. Kita hitung bareng. Film pertama aku banget itu Partikelir, jadi cameo. Jadi cameo. Aku ya. ngangenin ojek, nungguin ojek. Oke, satu scene. Satu scene. Ada ngomongnya nggak? Ada. Oh. Wah, itu aku ingat banget Kak. Berapa kali take itu ya, gara-gara kan aku ngomong ini ojek mana ya, dialogku gitu, ini ojek mana ya, lama banget dah nggak datang di cut, kata Bang Panji nadanya. Oh, nadanya gimana tuh, dimainin nadanya? So aku oke, action, ini ojek mana ya, nggak gitu. Terlalu bercanda. Itu bukan di nada yang di melodi Iya. jatuhnya. Terus udah tuh buka cut, alhamdulillah akhirnya berhasil. Alhamdulillah. Partikelir tuh ya. Itu pertama kali aku ketemu Dapa Mahendra. Oh iya. Wah, kataku, ini bias gua ini. Itu aku seneng banget Kak, itu. Udah film berteman pertama. dong sekarang sama biasnya. Belum sih, tapi aku pernah foto bareng. Oh, sih. mantap. Yes, terus udah gitu. Yuni. Oh iya, Yuni ada main ya? Film Yuni itu gongnya, karena peran aku lumayan banyak Kak di situ. Iya. Kamu jadi sahabatnya bukan sih? Iya, sahabatnya Yuni. Pasti Kakak juga Aku kurang nonton. notice kan? Aku nggak inget kalau itu Boah, tapi aku inget Yuni dan chemistry dia dengan sahabatnya itu natural banget. Kayak bocah-bocah kampung berteman aja kan? Iya. Nah, tapi orang gak Pengen notice aku. mayor sih sama temennya Yuni ini. Tapi itu nggak notice itu Boah loh, bener deh. karena menurut aku di situ aku yang paling gak punya masalah. Oh, Yuni jadi punya karakternya masalah, ini ya, iya. Karakternya dia paling ringan gitu ya, orang nggak terlalu ingat. Dan aku tuh kerjanya cuma jajan, minum es, Iya, tapi bawa aku motor, ingat. udah. Iya, bawa motor. Aduh, oh iya itu Boah. Wah, keren banget di situ. Itu udah kelihatan sih bibit-bibit aktor yang ininya. Terus. Aku bangga banget tuh di film Yuni, karena film Yuni ternyata ikut festival-festival gitu. Iyalah, emang itu keren banget. Itu suatu pride, Asik. asik. Terus film lagi Aku Bukan Jodohnya. Aku Ada Bukan lagi. Jodohnya, Yang ngedirect Shakir Daulay. Oke. Terus apa lagi ya? Itu udah 3. Aku Kejar Mimpi. Terus jadi anak cheerleaders. Aku Kak, pertama kali aku latihan cheerleaders dengan badan aku yang kaku ini, aku diangkat-angkat. Dan berhasil tuh ya. Berhasil, dan adegannya ada aku jatuh ke kali.
Jatuh beneran nggak pakai stand nggak? Enggak pakai stand, akhirnya Iya iyalah, serem banget. ditawarin bahwa kalau misalnya Mau langsung silakan. honornya ditambahin 500.000. 500.000 doang. fisioterapinya berapa ya? Iya. Terus Oke. ini agak lain. Agak lain dong, paling pecah, paling baru. Asik banget Iya itu. kan? Itu orang pada kenal Boah jadi gara-gara agak lain tuh. Berarti kalau dipikir-pikir Boah, dari karir stand up komedinya justru yang apa namanya main film dan belum yang seri-series tadi kamu sebutin. Iya. Ya kan? Itu justru kayaknya kalau dilihat malah lebih banyak ya, atau enggak? Atau memang sekarang justru saatnya Boah mau balik lagi nih, lebih banyak di panggung. Kalau misalkan itu menurutku ya, walaupun misalnya aku kayak ke film, ke series atau kemana ke podcast gitu-gitu, tapi aku nggak bakalan ninggalin stand up Kak. Oke, jadi stand up tuh akan tetap jadi yang utama gitu. Karena kayak dari manapun aku meleteknya dari stand up, ya kan. Jadi kayak makanya aku kayak mau sibuk apapun, misalnya lagi ada kelar itu aku nyari komunitas buat latihan stand up. Oh, jadi in gitu. between kamu syuting, kamu ada film ini itu tetap ya yang di komunitas ini jalan terus. Iya. Oh wow, berarti udah passion banget tuh ya. Karena stress release juga Kak. Kayak ketemu temen-temen di komunitas, terus kayak nyoba aja materi yang sebenarnya kita rasa di jalan doang, tapi ternyata dicoba lah lucu gitu. Udahlah lanjutin terusin, kan nyimpen materi apa salahnya gitu. Dan apa ya, akan selalu jadi ya itu jadi banking materi ya, jadi tabungan materi. Tabungan materi. Boah, tapi ini amazing banget karena terdengar seperti perjalanannya Boah tuh mudah. Perjalanan Boah tuh jalannya tuh dibuka lebar buat kamu. Memang iya pasti ada usaha, pasti juga dibarengin dengan kayak latihan yang banyak, terus udah gitu juga apa ya, tahan banting gitu untuk bisa ada di industri. Tapi terdengarnya seperti kayak wah dia mulus banget dan dia mencapai kesuksesan ketenaran dalam waktu yang relatif singkat, masih muda gitu. Kalau ada orang yang menganggap kayak gitu, Boah akan komentar kayak gimana? Kalau Boah sih nggak komentar banyak, kayak kalau misalnya orang cuman pengen kayak ngejudge aja sih, bener kagak Kak ngomongnya ngejudge? Bener ngejudge aja. Nggak pede, aku baru kursus bahasa Inggris soalnya. Tapi lagi kursus ya? Iya. Berarti tahun depan pasti udah semakin. Tapi ada cerita lucu Kak waktu kursus. Apa? Kan kursusnya lewat online kan, Zoom. Pertama kali kursus tuh day one. Ini yang ngajar native speaker apa orang Indonesia? Orang Indonesia. Indonesia. Zoom pertama close kamera tuh kameranya mati kan, off kamera, pas nyalain kamera on cam. Terus kaget teachernya. Teachernya kaget kenapa? Iya kayak Boah gitu. Oh, dia nggak nyangka artis yang dia ajar. Iya, oke, itu kaget. Terus aku juga jadi kaget. Kenapa Pak? Gitu. Terus apa? Dia nanya ke peserta yang lain, teman-teman ini Boah Sartika ada yang kenal nggak? Malu. Halo. Itu satu. Kedua, yang lain nggak respon. Terus kayak udah kali Pak, stop. Ternyata yang ngefans sama lu si bapak teachernya doang ya. Kata Boah, malu deh. Dia ambil ke kakak, yang main agak lain loh. Nggak usah. Saya di sini mau belajar bahasa Inggris gitu kan ya. Penjadi orang biasa aja. Tapi itu udah berjalan berapa lama berarti ngajar belajar bahasa Inggris? Baru kemarin Kak, kayak aku pengen coba aja gitu, biar ya walaupun salah-salah jadi aku kayak nggak kosong-kosong banget. Soalnya aku waktu sekolah kalau belajar bahasa Inggris tidur. Oh iya. Kenapa lu tidur pas bahasa Inggris? Dulu aku kayak nggak tahu ya, kedokrin kayak jangan terlalu ngikutin budaya asing. Oh gitu. Itu bukan budaya kita. Iya, itu bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita, bukan budaya kita. Nah, kedokrin itu dari lingkungan di kampungku. Jadi kayak bahasa Inggris aku menolak, denial, kayak enggak, gue nggak mau belajar. Ternyata salah. Ternyata dibutuhkan. Dibutuhkan banget. Iya, yang penting kan tidak kehilangan jati diri. Betul. Misalnya menggunakan bahasa Inggris dengan karakter sendiri kayak tadi, finally kita ketemu, ya kan? Iya. Iya benar-benar. Walaupun tetap jatuhnya salah ya. Iya. Iya, tapi tadi gitu, kalau misalnya ada orang yang ngejudge gitu kan ya. Apa yang biasanya Boah sampein atau kayak kamu rasain gitu? Sebenarnya sedih, maksudnya kayak dia nggak tahu apa tapi dia ngejudge-nya taunya enak doang. Kalau kata bahasa orang Cikarang mah, lu taunya gue udah menghener bae gitu. Tapi kan kalau misalnya
kalau dia bertanya gitu, lu bisa sampai sekarang pengen tahu dong gini mah, baru aku ceritain, baru aku respon. Tapi kalau misalnya dia cuma ngejudge doang, kayaknya aku nggak ladenin deh, Kak. Iya ya, buang-buang nggak perlu tenaga ya. kagak sih? Bener, karena nggak ngaruh juga sama kemajuan diri kita ya nggak sih? Betul. Yang ngaruh sama kemajuan diri kita tuh biasanya memang hal-hal yang apa ya, ya kalaupun ada kritik yang membangun gitu kan. Tapi kalau di komunitas, kalau di area kamu sendiri, tadi kan Boa bilang even di Cikarang aja waktu itu Boa jadi stand up comedian perempuan satu-satunya. Nah kalau sekarang gimana sih? Apakah emang si stand up comedy ini masih jadi area yang sangat maskulin banget, cowok banget gitu? Kalau aku sih ngerasanya makin kesini ya, untuk dunia stand up tuh udah mulai kayak apa ya, aware gitu sama cewek-cewek. Okay, that's nice. Kayak kemarin hari Kartini, stand up Indo ngerayain dengan bikin pertunjukan stand up komedi Kartinian, dan semua penampilan itu cewek. Oh gitu. Komik-komik Kamu ikut cewek juga? Aku ikut, ada Teaci, Teh Musdalifah, banyak komik-komik cewek lainnya yang kita tuh juga mengenalkan penonton komik cewek juga lucu tahu gitu. Iya. Ini banyak nih komik cewek nih. Oke, kalau dari penonton akhirnya udah mulai terbiasa juga ya sama komik cewek. Tapi kalau perlakuannya di dalam lingkungan itu kan biasa kayak gini ya, kayak misalnya kalau perempuan banyak di bengkel gitu. Ya kan Boa juga anak motor ya. Itu tuh juga jadi kayak apa ya? Jadi kayak alien gitu rasanya nggak sih gitu kadang-kadang. Nah, itu terjadi juga nggak kalau di stand up? Enggak ya, berarti emang benar-benar udah ya sehat lah ya bisa dibilang ya. Oh nice. Kayak kita bisa nongkrong sama abang-abangan, kayak buat sharing materi gitu-gitu. Malah dijagain gitu nggak sih kalau sama abang-abangan? Kalau aku sih ngerasa sejauh ini ya dijagain. Cuman kalau misalkan adalah oknum-oknum yang memanfaatkan itu, ngerasa dia senior tuh? Kayak jadi arahnya yang ke aneh-aneh. Tapi alhamdulillah sejauh ini Boa nggak pernah ngalamin itu. Oke, tapi ada cerita-cerita kayak gitu ya. Cuman kalau kayak gitu langsung ditindak tuh. Biasanya langsung ada yang laporin. Iya, ada yang gitu. negor gitu-gitu. Iya. Kayaknya itu sih semuanya, itu sih kayaknya di semua bidang sih ada-ada aja ya. Pasti kayak gitu ada ya orang-orang oknum-oknum yang memanfaatkan gitu. Nah tapi kalau sebagai perempuan nih Boa, terakhir yang pas aku nonton stand up kamu terakhir itu kan banyak juga beatnya Boah yang ngebahas tentang perempuan, materi-materi tentang perempuan, jadi perempuan, pengalaman jadi perempuan. Itu tuh emang sengaja diarahin ke sana atau emang pas fase atau momennya aja tuh lagi pengen ngomongin itu? Menurutku lagi fase sih Kak. Kayak aku baru sadar ternyata bisa juga dari sisi perempuan itu yang bisa banyak dibahas gitu. Kayak enggak cuman perempuan kan dikenalnya biasanya apa, dandannya lama. Ya kan, make upnya lama, kayak 10 menit perempuan baru pakai lipstick, cowok udah rapi. Nah gitu-gitu, ternyata lebih tahu dari itu perempuan tuh banyak sisi lainnya gitu-gitu. Makanya aku baru sadar kayaknya aku mau ngulik soal perempuan gitu. Terus kadang kan Boa nih dulu-dulu pas ngelakuin apa-apa sendiri tuh ngerasa kayak ngelakuin apa-apa sendiri tuh perempuan independen gitu. Ternyata enggak tahu, itu tuh kayak emang normalnya kita jadi manusia. Enggak cuman perempuan, lelaki juga sama sering ngelakuin apa-apa sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin itu kayak perempuan sama lelaki sama setara lah dari segi setaranya. Berarti lebih ke equality ya yang dibahas sama Boah ya. Bukan ke lebih kayak sebagai perempuan pengennya lebih di princess treatment lah apa, bukan ke arah situ. Enggak, aku gak justru mau. Equality-nya, kesamaannya itu tadi setara ya. Ih cakep banget. Ini yang tadi aku bilang, friend, dia tuh sebenarnya kedalaman hati dan jiwanya tuh kayak wah, bisa bikin kita terkaget-kaget. Selain terbahak-bahak ya. Nomor 2 bikin geleng-geleng. Nomor 2 bikin geleng-geleng. Well, kalau misalnya soal hal yang bikin geleng-geleng sebenarnya adalah ya pada saat perempuan ada di atas panggung ya. Terus udah gitu kalau misalnya ada orang yang tampil gitu di depan umum, di depan publik, di atas panggung, itu kan emang orang akan ngeliat penampilan dulu pertama kan, ya kan. Dan biasanya kalau orang ngeliat penampilan ada aja yang pengen komen gitu. Kita pun juga sebenarnya gitu sih kadang-kadang ya. Secara natural kita ngeliat orang di panggung, wow pengen berkomentar gitu. Tapi yang membedakan adalah akhirnya komentar itu dilontarkan apa enggak gitu, dan dilontarkannya tuh dengan cara yang gimana, dari sisi positif atau negatif gitu kan. Nah makin kesini kan banyak banget tuh kayaknya kita posting aja di sosial media langsung ada yang komen, dan nggak jarang gitu ya, bahkan sering banget komennya itu ke arah yang negatif, jadi body shaming dan lain-lain. Betul Kak. Ini salah satu yang waktu itu Boah juga sempat bawain beatnya, body shaming. Iya. Kalau menurut Boah sendiri tentang body shaming tuh gimana?
menurutku itu kalau orang-orang yang suka body shaming ya, maksudnya ini kan ciptaan Tuhan ya. Tuhan udah nyiptainnya begini. Terus lu komen, lu lebih hebat apa dari Tuhan gitu kalau menurut aku ya. Sehebat apa sih lu bisa nandingin Tuhan? Ini kan yang dibuat, yang ngasih Tuhan gitu. Iya, ciptaan Tuhan, ciptaan ilahi ya, benar juga. Nah itu aku kalau misalnya orang-orang kayak gitu kadang aku giniin, udah jangan banyak bacot gitu. Soalnya Boah sering live, terus kayak Boah lubang hidungnya ganggu. Iya kak, lubang hidung Boah bentuk lope. Nah kalau orang yang begitu boleh ada nih, ya nih lope gitu. Iya. Emang bisa bentuk lope. Terus gue nggak mesti bilang I love you, langsung aja Langsung, gitu. gitu Iya. love. Aku gitu-gituin. Tapi kalau misalnya udah kayak Boah bibirnya tebel banget, ada kak pernah. Ini bukan di komen ya. Orang langsung kru gitu. Dia bilang gini, Boah bibirnya lebar banget, gede banget. Tapi enak sih buat ciuman. Itu kan udah itu pelecehan sih. Pelecehan ya. Yes. Terus aku laporin aja. Terus tapi yang ini nggak ditegur-tegur. Akhirnya aku kerjain aja pas dia lagi kerja. Oh kamu balas? Iya, aku nggak ngejawab. Maksudnya kayak begitu kan takut adu bacot. Mendingan Boah kasih pelajaran. Kasih pelajaran. Ngeh nggak dia kalau dia dikasih pelajaran? Ngeh. Akhirnya dia nggak kurang ngajar lagi sama Boah. Wow. Cuman Boah gedeg aja. Kok bisa sih lu body shamingnya sampai jadi kayak pelecehan gitu. Iya, dan itu nggak bisa dinormalisasi. Dan aku mau tepuk tangan untuk Boah yang sudah berani melakukan itu. Beneran loh, sumpah beneran. Ternyata selain stand up comedy, you can stand up for yourself juga, which is a good thing. Kayaknya itu yang harus dibangun juga sih, keberanian itu di banyak perempuan gitu, terutama perempuan Indonesia yang selama ini mungkin masih belum terbiasa untuk diperbolehkan berekspresi kayak gitu dari kecil kan ya. Berarti sebenarnya pada saat orang body shaming nggak ke arah insecure dong Boah, langsung malah nge-counter gitu. Awal-awal ya insecure. Tetap. Kayak Boah sempet kepikiran mau nabung mau operasi hidung. Iya, sempet beneran kepikiran gitu. Ada Boah bilang ke Mbak Boah, terus Mbak Boah, "Lah jangan lu ntar ganggu aku anak, mukanya beda." Mukanya gitu. berubah. Iya. Ya bukan cuman malu doang yang nggak ngaku, kayaknya Dukcapil juga nggak ngaku. Iya. Yang mana sih kemarin kayak KTP-nya nggak ini gitu loh. Pas paspor ya. Lah beda ini. Nggak bisa masuk nanti sempet imigrasi. kayak ada nangis-nangis juga kak, kayak atuh mama sih punya hidung kayak gitu, sempet nyalain orang tua kayak jadi Neng hidungnya kayak gini. Iya, terus kayak, lah emang boleh gua minta bang buat, tapi yang nyambut fisik lu mah kan Allah begitu. Bener, dia marah. Terus akhirnya pas aku makin gede aku makin ngerti, makin lihat orang di luar sana juga emang Tuhan nyiptain beragam kan. Terus kayak ya udah emang bentuk fisik gue kayak gini gitu. Jadi ya udahlah nggak usah segala oplas-oplas gitu. Oh berarti mamahmu juga ya, kayaknya ibunya Boah nih yang memang udah punya satu hal yang value gitu ya, satu nilai yang diturunkan ke Boah tanpa sadar gitu. Walaupun ngomongnya santai aja, yang gue nggak ngaku lo anak kalau tapi itu kan sebenarnya value yang ditanamkan bahwa enggak, kamu tuh udah ciptaan Tuhan yang indah, yang ini apa adanya tuh udah sempurna gitu ya. Itu ternyata dari ibumu ya kayaknya nih. Kayaknya iya sih. Kayaknya nih. Dari si petarung itu sih. Iya benar. Nah sedikit cerita deh soal ibu. Mengingat tadi dibilang mamanya Boah itu anak suci. Penonton stand up lah ya. Penonton suci. Itu ngelihat Boah sampai akhirnya nih Boah bersanding dengan idola-idola mamahmu berarti ya. Gimana tuh, dia ngomong apa? Wah, dia kayak pas baru-baru Boah masuk TV ya. Dia kayak ngeliat Boah kayak ketawa gitu, kayak wih anak gua udah ada di TV gitu. Dia bercanda mulu kak, dia orangnya, tapi kalau di depan orang lain dia malu, tapi kalau di depan aku kayak bercanda mulu. Kayak anak mama udah kayak logo nongol mulu di TV aduh, kayak gitu. logo. Iya, dia bercanda gitu. Iya kayaknya juga lu lucunya turunan dari dia. Iya kayaknya. Terus pas kemarin kan Bang Adit kan ada film, terus Boah ajak nonton, terus Boah bilang, Ita mah udah sebenarnya udah nonton, Neng mah udah nonton gitu. Lah berarti ketemu sama si Ardit. Lah kan emang kita satu manajemen juga. Dia tuh kayak si masih Ardit lagi akrab banget. lucu ya. Terus aku pernah ajak kan, ayo mau datang nggak ke ininya gitu, ke acara ntar ketemu. Enggak, malu ke Jakarta, gue takut kaget kata dia gitu. Gitu-gitunya. Terus juga kan dia tuh kayak kakinya kan masih nggak terlalu boleh jalan jauh kan. Jadi kayak aku mau ngajak-ngajak pun takutnya dia capek atau gimana. Jadi belum pernah dipertemukan nih. Belum, cuman kalau misalnya aku
selfie sama Bang Ardit aku kasih tahu, nih idola kamu nih, gitu aku gitu-gituin. Berarti hubungan Boa sama manggilnya mama, ibu atau apa? Mama, tapi Manggilnya kadang mama. mom biar keren. Oh mom, ya. Apalagi sekarang udah les bahasa Inggris jadi mom. Mother ya. Mother. Mother gitu pulang ke rumah kayak mother I'm home. Kaget sih mah Boa. Bisa ada boleh dari mana itu? Iya. Tapi Boa berarti sedekat itu ya sama your mom. Sebenarnya waktu almarhum bapak masih ada, aku tuh nggak terlalu deket sama mama, karena aku tuh cemburuan. Mamaku tuh lebih kelihatannya lebih sayang sama adekku, cowok. Kayak dia tuh cowok-cowok makan disendokin. Oh disuapin gitu? Iya disuapin. Nah aku yang cewek malah disuruh makan mandiri, disuruh nyenyok sendiri, katanya belajar. Bahkan disuruh masak nasinya ya? Kalau itu udah kelewatan deh. Enggak ya? Enggak. Terus kayak aku iri, terus mama aku tuh ternyata ngasih tahu pas udah aku agak gedean. Kalau cowok nanti setelah nikah dia akan jadi ada yang ngurus gitu. Iya, maksudnya yang ngurus istrinya. Mama makanya sekarang masih kecil yang ngurusin dia. Oh, pengen gitu. puas-puasin. Kalau kamu kan nanti kan ngurus suamimu. Nah, gantian baru mama yang ngurus kamu. Kalau kamu misalkan sudah punya suami, so gantian kamu ngurusin orang lain, mama ngurusin kamu. Mama baru nyuapin kamu. Gitu. Tapi aku masih enggak, mama sayangin dia gitu. Tapi pas almarhum bapak udah nggak ada, terus terlihat mama sebagai wanita terpuruk ya kan, dia jadi jomblo lagi ya kan. Bener. Terus jadi aku deketin terus, baru di situ ada kedekatan sama mama, kayak sering ngobrol. Nah apalagi sekarang aku udah jauh, jadi kayak aku kalau ada waktu sebisa mungkin main sama mama, hangout gitu ya sama mama. Suka curhat-curhat percintaan juga nggak mama? Kan sesama gak tau kamu punya pacar deh ya? Ya, baru punya pacar. Di materi terakhir waktu itu belum punya pacar, sekarang udah punya pacar. Apa namanya, curhat-curhat percintaan juga nggak sama mama? Pasti. Aku tuh kayak misalnya baru dideketin cowok aja, langsung cerita ke mama. Dan dia selalu ini ngasih feedback yang oke gitu. Nah malah pas aku lagi nggak mikirin cowok gitu, mama tuh nanya kayak gimana nih perasaannya, hatinya lagi kosong nggak gitu, kayak dia tuh pengen mancing anaknya biar cerita gitu. Makanya aku kayak deket sama cowok, aku dulu main Bumble ya, dia sempet ngomel jangan ketemu orang dari online begitu, lu ntar di stranger, gitu ya. Dia sih nggak ngerti stranger sih kak. Oh jadi apa? Ya pokoknya nggak kenal. Iya dia bilangnya orang online. Oh orang online. Iya. Kalau kita lagi main Facebook kan kita juga jadi orang online ya. Iya. Dia bilang gitu, jangan ketemu orang online, ntar takutnya lu diculik, dijual gitu-gitu. Diculik dia. Pemikiran dia. Karena kan kasus banyak macam-macam. Terus aku kasih tahu enggak kok, kan ketemunya di kafe gitu-gitu, dan milih-milih juga cuman buat seru-seruan doang gitu. Nah pas aku kemarin terakhir patah hati, dia adalah garda terdepan aku. Best itu. Aku seminggu kak. Kamu nangis-nangis di pelukannya gitu nggak? Dalam kamar awalnya. Oh terus disamperin? Kayak dia nawarin makan, nyediain minum, udah semua itu di situ. Nah dia kayak sampai dia ikutan sakit gara-gara aku sakit kan. Aku nggak keluar kamar seminggu, kayak nggak mau makan gitu-gitu. Terus dia yang sakit, dia juga meriang gitu-gitu, demam. Terus dia ngomong, udah jangan galau-galau, jangan sedih-sedih gitu. Mama juga jadi ikutan sakit nih kalau kamu sakit. Kalau kamu marah sama dia, mama lebih marah, kata dia. Iya, karena gitu. dia nggak terima anaknya dibikin sakit hati pasti kan. Terus akhirnya pas gara-gara aku kayak gitu, dia curhat lah sama mama. Terus mama bilang, ya udah kamu mau gimana jalan keluarnya supaya kamu memaafkan dia, memaafkan kamu, biar lebih bisa beraktivitas lagi, bisa move on gitu maksudnya dia ya. Terus aku touring, dia ngizinin. Jadi selama ini motoran apa segala macam tuh dibolehin ya sama mama ya? Awalnya enggak, tapi gara-gara patah hati itu yaudah kalau bisa, kalau itu bikin kamu senang gitu, bisa nyembuhin kamu, yaudah motoran dibolehin. Nah setelah dari patah hati, kan aku masih asik motoran ya, sempet nggak dibolehin, kayak ngapain emang di sana ada uak lu gitu. Iya. Nyamperin siapa sih gitu ya? Nyamperin siapa ke Purwokerto, ke Malang, nyamperin siapa? Enggak, seru aja. Terus akhirnya aku kasih pengertian, kan kalau kerja capek, Neng butuh healing, butuh istirahat. Nah istirahatnya tuh motoran. Dan kalau motoran ya mesti pergi ke tempat yang jauh ya. Kalau cuma ke Indomaret, kalau cuma situ-situ aja tong setan kan jatuhnya. Tertarik gak tuh? Pengen bisa sih ya, daripada touring udah. Jadi nyokap lu bisa ngeliatin terus dari atas tong setan itu. Iya sih, kamu gak kemana-mana. Tapi mama pusing. Iya.
Oke, so kayaknya dapat apa ya, Mama menjadi support system yang paling gede ya buat Boah ya. Dan touring itu juga kayaknya banyak mengubah Boah nggak sih dalam kehidupan, jadi punya pandangan baru. Banyak banget. Sorry, paling jauh kemana sih Aku ke touringnya? Bali. Wow, berapa hari? Perginya 4 hari. Karena Oke. kalau sebenarnya kalau misal ngebut terus masih bablas itu 2 hari, sehari setengah juga nyampe, 2 hari lah nyampe. Wow. Tapi aku tahu kapasitas aku tuh, maksudnya tubuhku tuh karena aku pernah nyoba ke Malang bablas, nggak tidur sama sekali, 27 jam, besokannya kayak ngerentek gitu badan, Oh kayak iya, malah bahaya pas dilanjutin lagi. Makanya pas ke Bali aku paksain kayak cuman 12 jam motoran atau 8 jam motoran, udah istirahat. Jadi 4 hari pergi, 4 hari pulang, 4 hari di Bali. Nah itu yang sambil kamu showcase di kota-kota itu? Beda. Oh kayak lain lagi. Kalau show itu aku 5 kota, dari Salatiga, Jogja, Purwokerto, Indramayu, Bandung. Dan itu semua naik motor? Naik motor Sendiri? Bawa motor. Gokil. Wah itu pengalaman hidup yang luar biasa banget ya Boah ya. Seru Kak. Nah dalam waktu dekat ada show naik motor lagi gak? Enggak sih. Kalau dalam naik waktu motor dekat apa? Kalau dalam waktu dekat aku bikin show-nya spesial aja di Jakarta. Spesial show pertama Pertama di Jakarta di Jakarta loh. dengan Gokil. kapasitas penonton yang banyak. Boleh dong, cerita dong. Aku deg-degan Kak. Nama show-nya kan Di Atas Roda. Namanya Di Atas Roda, oke. Tadinya aku namanya show-nya membahayakan Kak. Oh, tapi takut membahayakan bener ya? Kalau yang sebelumnya yang showcase Sebuah perjalanan. sebuah perjalanan kayak naik motor. Ya, kalau yang ini Di Atas Roda. Oke, gimana tuh? Jadi show ini tuh kayak aku mau menceritakan kayak perubahan aku kan waktu sebuah perjalanan tuh aku nyeritain kayak perjalanan susahnya aku kayak gimana. Nah ini tuh kalau yang Di Atas Roda ini aku mau menceritakan hasil dari usaha aku nih dari perjalanan kemarin yang aku dapat ini gitu. Jadi berarti kayak pengalaman serunya touring apa segala macam tuh ada tuh di situ. Ada tapi nggak banyak, aku lebih menceritakan kayak kehidupan. Kayak salah satu materinya aku bahas umroh. Oh iya, kamu juga habis pulang umroh. Yang Instagram lu dihack pas lu lagi umroh. Nah itu dia 3 kali lagi. 3 kali gue malam-malam ngeliat Boah lagi umroh, alhamdulillah seneng banget. Besokannya pas gue scroll, lah kenapa dijualan emas? Kenapa dijualan emas batangan? Lah ternyata dihack. Itu perjalanan umroh sama mama kan? Sama mama. Aku mau ceritain itu kayak keberhasilannya. Aku rasa ya itu kayaknya berhasil deh. Ini teh usaha, ini teh doa gitu. Doa aku nih gitu. Jadi di materi itu aku bahas itu. Wow, berarti persiapan dan nguliknya udah dari lama dong Boah kali ini. Ya karena emang kejadiannya udah lama, maksudnya kejadian sebelum-sebelumnya, tapi aku nguliknya sih baru sebulan yang lalu dengan kayak mengingat lagi ini itu. Ih keren banget. Terus gimana nih perasaannya udah semakin dekat dengan harinya? Kapan sih acaranya? 25 Juli 2026. Okay. Hari apa tuh berarti? Sabtu ya? Hari Sabtu malam Minggu di Usmar Ismail. Kalau mau nonton? Kalau mau nonton tiketnya bisa dibeli di www.diatasroda.com. Oke, bisa intip di situ. Oke, semua persiapan udah nyampe mana nih persiapannya? Materi sih aku udah latih, ada yang sekitar 30% lah udah aku latih, dan itu kayaknya udah aku keep aja karena udah aman. Sisanya 30% lagi materinya udah kelar ditulis. Nah sisanya lagi masih proses asik. Berarti nanti ada yang fresh juga yang baru-baru ya? Iya emang baru semua sih ini materinya. Maksudnya kayak yang paling deket-deket dengan hari H nanti bisa ditambah-tambah gitu nggak sih kalau special show tuh kalau stand up comedian? Aku sih pernah ngalamin itu. Waktu bikin show kecil-kecilan di Cikarang. Aku bikin itu karena patah hati Kak. Dan fresh banget tuh momennya. Aku udah nulis materi Kak. Acara hari H, orang yang bikin aku patah hati datang nonton. Waduh. Bawa pacar barunya. Waduh, gimana tuh improvisasinya tuh? Gue mules nih dengerin nih. Aku ngedrek-dek kayak ini gimana ya, kayak orangnya nonton. Terus akhirnya di panggung aku rubah semua. Dirubah pas di atas panggung? Iya, closingnya doang baru sama. What? Dia nonton sama pacar barunya. Aku gak bisa bawain tentang kitanya dong, karena ada pacar barunya. Menurut aku sih gak sah aja. Tapi ada beberapa yang aku bawain. Tetep ya. Cuman jadi lebih kayak buyar on the spot karena materi di panggung. Karena ya pasti kita juga gak nyangka lah tiba-tiba
Ini kalau misalnya ntar ada nggak nih orang yang kayak tiba-tiba datang ke special show lu bisa bakal ngeganti. Bisa aja, tapi kali ini aku Pejabat ya? Kalau itu aku takut. Kalau pejabat enggak sesuai materi aja. Enggak sesuai materi. Saya nyari aman, saya enggak punya backingan. jadi yang ini enggak lah ya mudah-mudahan. Ya, yang ini mudah-mudahan enggak, cuman kayak mungkin ada ngobrol, mungkin riffing sama penonton. Karena aku suka nge-riffing. Seru. Iya benar-benar kamu suka ngelempar ke penonton gitu. Karena kayak itu cara aku lebih dekat ke penonton. Oke. Dan kayaknya itu akan jadi satu hal yang spesial juga dari Boah, karena kedekatan itu dari mulai kedekatan ceritanya, kedekatan kamu sama mamahmu, dan kedekatan kamu sama penontonmu juga. Boah, semoga lancar persiapannya. Kita berarti ketemu di tanggal 25 Juli di Atas Roda by Boah Sartika. Asik. Ada nggak satu pesan yang mau kamu jadiin tutupan nih untuk ngebungkus obrolan kita hari ini? Mau ngajak nonton boleh, mau quotes boleh, mau pantun juga boleh. Oh, pantun. Ada sebutannya nggak nih teman-teman female? Kita manggilnya friend. Hi friend, gitu. asik. Pantun aja kali ya. Boleh. Tapi Bo udah lama gak pantun tau. Bo malu. Nanti aku yang bagian cakep kok, tenang. Bener ya. Iya. Hi friend, aku mau kasih pantun buat kalian. Asik. Tar lu, bentar. Silakan. 1 menit aku mikir dulu. Iya, mikir aja dulu. Banking pantunnya banyak soalnya. Iya, banyak sih ini. Oke, sip. Kalau lagi puyeng minum obat pereda. Cakep. Minumnya sambil makan pepaya. Cakep. Kalau kamu mau biar ketawa-ketawa nonton show di Atas Roda supaya hidupmu lebih bahagia. Asik. Kelas. Jualan kita sold out kan ya. Amin. Boah lancar untuk show-nya, lancar juga buat perjalanannya Boah kemanapun itu, mau perjalanan karir, mau perjalanan touring, perjalanan cinta, semuanya didoain. Mudah-mudahan bisa dapat semua kebahagiaan dan keberkahan dari situ, karena Boah juga udah membawa keberkahan buat kita semua, bikin kita ketawa, bikin kita seneng. Thank you for being you Boah. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu, salam untuk mamahmu ya. Siap. Terima kasih Kak Uci. Thank you. Terima kasih friend. Itu dia friend, obrolan bersama dengan Boah Sartika. Dan jangan lupa dengerin juga Show Up with Ucita Pohan on air di hari Senin sampai Jumat setiap jam 8 pagi sampai jam 10 pagi hanya di Female Radio. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah.